Salam sejahtera selalu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Murniman Senrato yang menyampaikan bahwa keselamatan itu kekal dan tidak akan hilang kepada orang percaya. Mari kita lihat dulu bagian yang pertama ini dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagian pertama dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia bersifat umum. Ya. Mari kita lihat lagi kalimat ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini bagian keselamatan yang diberikan kepada semua umat manusia. Dan bagian ini dikatakan bagian secara umum. Jadi keselamatan secara umum kepada semua manusia. Tetapi lihat ayat selanjutnya, ada kata kunci di sana. Supaya atau bagi mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi ada bagian di mana ada orang-orang yang secara spesifik menerima bagian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara umum kepada umat manusia. Artinya di sana ada orang-orang yang tidak mau percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. Nah, bagian-bagian orang yang diberikan secara spesifik itulah yang disebut mereka yang percaya kepadanya dan menerima keselamatan itu, sehingga mereka tidak dihukum. Jadi jelas ada keselamatan secara umum dan kemudian keselamatan secara khusus spesifik kepada mereka yang percaya, karena ayat-ayatnya ada orang yang tidak percaya. Nah, itulah sebabnya gambaran secara umum keselamatan diberikan kepada semua umat manusia yang ada di dunia, di muka bumi ini. Tetapi ada yang tidak mau percaya. Itu jelas ya. Ini yang pertama ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh pastor atau pendeta Bapak Murniman, bahwa keselamatan itu kekal adanya ya, dan tidak bisa bergeser, diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kita bisa baca dan kita renungkan. Dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Pendeta Murniman sebagai ayat di mana keselamatan itu kekal. Pertanyaannya begini: bagaimana mungkin kepada mereka yang tidak mau menerima di bagian tadi, bagian khusus tadi, keselamatan yang diberikan kepada mereka yang tidak mau menerima? Gambaran secara umum tadi, Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya kepada kita, kepada bumi ini, kepada seluruh umat manusia. Tetapi ada yang tidak mau menerima. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan keselamatan yang tidak bisa binasa itu,
dan mereka tidak mau menerima. Ya, ini bertolak belakang ya dengan ayat Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bagian terakhir atau bagian pertama. Tuhan memberikan keselamatan itu, memberikan anaknya yang mati di kayu salib untuk semua manusia. Tetapi ada manusia yang lain yang tidak mau menerima. Itulah sebabnya pertanyaan bagi saya, bagaimana mungkin Tuhan berikan kekekalan itu tetapi ada yang tidak mau menerima keselamatan itu, tidak mau menerima keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Ya, itulah sebabnya yang Tuhan berikan kepada manusia itu, ada orang yang mau percaya dan ada orang yang tidak mau percaya. Nah, ada orang yang percaya yang secara spesifik khusus menerima akan keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Oleh karena keselamatan itu harus tetap di dalam hidup kita. Jadi artinya yang dikatakan menerima bagian yang tidak dapat binasa dari ayat yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 4, kita menerima bagian yang tidak dapat binasa itu harus tetap di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana mereka yang sudah diberikan kepercayaan itu, sudah diberikan keselamatan itu, tetapi mereka menolak. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita mengerti, bahwa ada orang-orang yang menolak akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Tetapi bagian yang tidak dapat binasa itu mereka menolak. Itulah sebabnya kenapa itu bisa hilang kepada manusia itu sendiri? Karena mereka menolak. Jadi jelas bahwa mereka yang percaya kalau mereka menolak akan keselamatan yang abadi yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Kalau mereka menolak, maka otomatis itu akan hilang. Masakan orang menolak kemudian dia tidak mau pergi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Murniman itu agak keliru mungkin. Ya, agak keliru saya katakan. Oleh karena yang tidak dapat binasa itu orang bisa tolak. Orang bisa tidak mau menerima itu. Kenapa? Karena dia tidak mau. Begitu. Jadi hilang itu keselamatan yang diberikan kepada semua orang. Nah, kenapa itu bisa hilang? Karena dia menolak. Jadi itu satu poin. Karena orang itu menolak. Jelas ya. Karena dia menolak. Ini belum masuk kepada harus dikerjakan keselamatannya. Nah, kemudian yang dikatakan yang kedua bahwa yang tidak dapat cemar. Ini lagi lebih bertanya-tanya lagi. Ya, bahwa orang bisa tercemar kalau dia menolak. Jadi artinya kalau dia menolak, dia bisa tercemar. Yang dikatakan juga dan yang tidak dapat layu itu sama. Kalau dia menolak pasti itu akan layu dan hilang. Saya setuju dengan keselamatan itu kekal, abadi, tidak binasa. Tetapi itu bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan yang tidak dapat binasa. Nah, bagian Tuhan itu yang tidak dapat binasa itu dikaruniakan kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Melalui anaknya yang tunggal. Diberikan melalui kematiannya di kayu salib. Diberikan kepada manusia.
tetapi manusianya menolak. Itu persoalannya. Jadi persoalannya dia menolak. Manusia itu menolak sehingga mereka tidak dapat bagian itu. Sehingga keselamatan itu bisa hilang kepada manusia yang menolak. Sekarang yang kedua, kenapa kita harus mengerjakan keselamatan itu? Ya. Mari kita baca ayat yang tadi ya. Menurut hemat saya agak sedikit keliru teman pendeta kita. Mari kita baca. Hai saudara-saudaraku, Filipi pasal 2 ayat 12, 13, 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, di sini jelas bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Artinya dipertahankan. Kalau dia tidak mempertahankan keselamatan itu, apakah itu akan tetap di dalam hidupnya? Ataupun tadi, kalau dia menolak keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi dia, apakah dia bisa mengerjakan itu? Ini bagian penting yang harus kita mengerti. Ini bagian penting yang harus kita lihat. Bagaimana mungkin dia sudah menolak? Ya. Ini yang paling krusial. Bagaimana mungkin dia sudah menolak tadi? Ya, ada orang-orang yang menolak akan keselamatan. Bagaimana mungkin dia sudah menolak? Mana mungkin dia bisa mengerjakan keselamatan itu? Ya otomatis dia akan hilang dan tidak berarti apa-apa keselamatan itu bagi dirinya. Ini yang harus kita pahami. Bahwa keselamatan itu bisa hilang kepada mereka yang bermain-main dengan Tuhan. Jadi mungkin kita perlu diluruskan untuk ajaran kita. Ya. Maaf, oleh karena kita harus mempertahankan keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan oleh Pak Pendeta Murniman bahwa Tuhan yang mengerjakan. Ya. Sekalipun Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita, kalau dia menolak, kalau orang itu bisa menolak Tuhan, mana mungkin dia bisa mengerjakan, mana mungkin keselamatan itu ada padanya lagi. Dan itu tidak mungkin. Salah satu contoh, Yudas yang menolak keselamatan Tuhan. Dan jelas-jelas bahwa dia menolak akan keselamatan Tuhan. Dan banyak sekali yang menolak akan keselamatan itu. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Bukan saja harus kita kerjakan. Bukan saja kita harus pertahankan. Tetapi kalau dia menolak, maka apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Murniman itu perlu diluruskan. Oleh karena sekalipun Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita, tetapi kalau orang itu menolak, maka pekerjaan keselamatan itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Oleh karena dia menolak. Ini yang perlu kita luruskan tentang keselamatan. Sekali lagi saya mau katakan, keselamatan itu diberikan kepada semua orang.
Tetapi ingat, bagi mereka yang mau menerima, kalau mereka yang mau percaya, Tuhan akan memberkati mereka dengan keselamatan itu. Tetapi kalau mereka yang tidak mau percaya, jadi ada orang-orang yang tidak mau percaya, sekali lagi ada orang-orang yang tidak mau percaya, maka mereka lah yang tidak bisa mengerjakan keselamatan itu, dan mereka yang menolak itu. Jadi apa yang harus dikerjakan? Kalaupun dia tidak menerima. Nah, sekarang bagi mereka yang percaya, Yudas dia pertama percaya kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia menolak itu. Dan kita tahu apa yang dia lakukan seterusnya. Akhirnya dia menerima bagiannya atas penolakannya. Jadi orang-orang yang menolak tidak bisa mengerjakan keselamatan itu, sehingga keselamatan itu tidak akan kekal bagi hidupnya, bagi dirinya. Itulah sebabnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, mati di kayu salib, maka kita harus pertahankan itu di dalam hidup kita. Jadi kata mengerjakan keselamatan itu adalah mempertahankan keselamatan dalam hidup kita. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Benar, Allah yang mengerjakan di dalam hati kita. Tetapi apabila dia mau merespon akan pekerjaan keselamatan itu, maka itu akan berjalan bersama-sama. Tetapi kalau salah satu pihak menolak, tidak mau mengerjakan, otomatis itu akan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Ingat, keselamatan itu adalah dinamis. Ya. Dia seperti kekuatan yang besar yang harus kita kerjakan, dan dia tidak bisa diam. Ini yang perlu kita luruskan. Mari kita lihat satu bagian ayat firman Tuhan. Efesus pasal yang Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Mari kita baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaannya kasih karunia. Jadi jelas di sini bahwa kalau kita mau mempertahankan keselamatan itu, kita harus di dalam Yesus. Ya. Di dalam Yesus kita harus pertahankan. Sekali lagi,
kalau dia menolak, maka dia tidak bisa di dalam Yesus. Ayat-ayat ini menyatakan kepada kita bahwa orang yang di dalam Yesus bisa mempertahankan keselamatan itu, bisa mengerjakan keselamatan itu. Tetapi mereka yang tidak di dalam Kristus, mereka tidak bisa mempertahankan keselamatan itu. Jadi jelas di sini bahwa keselamatan itu bisa hilang. Dia tidak bisa kekal keselamatan itu kalau dia tidak di dalam Tuhan. Kalau dia betul-betul sudah menolak Tuhan, maka keselamatan itu akan hilang daripadanya. Ya. Karena di dalam Yesus kita mendapat kasih karunia. Di dalam Yesus kita ada kemenangan. Di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Jadi jelas keselamatan itu akan hilang kalau kita tidak di dalam Yesus. Ini yang kedua. Kalau yang pertama, kalau dia menolak, maka keselamatan itu akan hilang. Tapi kalau dia tidak menolak, dia percaya dan mempertahankan kepercayaan itu keselamatan, maka dia tidak akan dihukum. Ya. Percuma kita nanti suatu saat kalau akan dihukum. Seperti Yudas, dia memilih jalan untuk menolak. Kita orang percaya memilih tidak untuk menolak, tapi kita mempertahankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.